Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke pembelajaran matematika kelas 11. Kita masih belajar tentang limit fungsi. Kita masuk ke sifat-sifat limit fungsi. Oke, kita mulai. Sifat-sifat limit fungsi itu ada beberapa. Untuk K konstanta, A bilangan nyata, F dan G fungsi yang mempunyai limit di A. Berlaku teorema berikut. Jadi sifat-sifat limit fungsi itu ada beberapa sifat. Yang pertama yaitu limit X mendekati A dari K sama dengan K. Untuk limit X mendekati A dari Fx itu nanti sama dengan Fa. Jadi di sini A-nya disubstitusikan ke sini seperti itu. Kemudian untuk sifat yang ketiga, limit X mendekati A, K kali Fx menjadi K limit X mendekati A dari Fx. Jadi bentuk seperti ini sama halnya juga bentuk seperti ini. Kemudian sifat yang keempat, ketika ada limit X mendekati A dari penjumlahan Fx dan Gx atau pengurangan Fx dan Gx, maka bisa diselesaikan dengan seperti ini. Lanjut untuk sifat yang kelima, yaitu limit X mendekati A dari perkalian Fx dan Gx, maka bisa dituliskan menjadi perkalian satu persatu seperti ini. Kemudian sifat keenam itu adalah limit X mendekati A dari Fx per Gx. Jadi seperti ini, dihitung satu persatu. Untuk Gx nya tidak sama dengan 0. Kemudian untuk sifat yang ketujuh, limit X mendekati A dari Fx pangkat N bisa menjadi bentuk seperti ini. Dan untuk sifat yang ke-8 atau sifat yang terakhir itu adalah limit X mendekati A dari akar Fx, maka bisa menjadi bentuk seperti ini dengan syarat limit X mendekati A dari Fx nya lebih dari 0. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke contoh soalnya dari sifat-sifat limit itu. Contoh yang pertama, kita diminta untuk tentukan limit X mendekati 2 dari K jika diketahui K sama dengan 10. Nah, penyelesaiannya adalah limit X mendekati 2 dari K. Maka jadi limit X mendekati 2 dari 10. Maka jawabannya 10 sesuai dengan sifat yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, soal yang kedua, contoh soal kedua, diketahui Fx-nya sama dengan x kuadrat plus 2x min 5 dan Gx-nya 4x min 7. Kita disuruh untuk menentukan yang pertama, limit X mendekati 3 dari Fx, kemudian limit X mendekati 3 dari Gx, dan C, limit X mendekati 3 dari Fx min Gx, dan D, yaitu adalah limit X mendekati 3 dari Fx per Gx. Nah, kita masuk ke penyelesaiannya dari soal ketiga. Untuk yang A, itu penyelesaiannya limit X mendekati 3 dari Fx. Kita ganti di sini Fx-nya menjadi x kuadrat plus 2x min 5. Nah, kemudian di sini kan x-nya mendekati 3, maka kita substitusikan saja ke sini. Jadi seperti ini. Kemudian ini, dan hasilnya adalah 10, seperti itu. Lanjut ke soal yang B, limit x mendekati 3 dari Gx. Nah, kita ganti Gx-nya menjadi seperti ini. Kemudian kita substitusikan 3 ke sini menjadi seperti ini. Lalu hasilnya adalah 5. Kita lanjut ke soal yang C, Fx min Gx. Jadi kita kurangkan seperti ini. Ini menjadi x kuadrat min 2x plus 2. Maka limit X mendekati 3 dari Fx min Gx yaitu, nih, kita masukkan ke sini ya. Nah, X-nya kita substitusikan ke persamaan ini. Jadi seperti ini. Maka hasilnya 5. Untuk cara lainnya, kita bisa langsung mengubah seperti ini, diubah ke bentuk ini sesuai dengan sifat yang sudah kita pelajari. Nah,
Karena kita sudah tahu tadi fx-nya berapa dan gx-nya berapa, kita tinggal masukkan saja. 10 dikurangi 5, maka hasilnya 5. Sama ya hasilnya, boleh menggunakan cara yang atas, boleh menggunakan cara yang bawah. Nah, kita masuk ke pembahasan yang D. Limit x mendekati 3 dari fx per gx. Nah, kita langsung saja ke masukkan di fungsi fx-nya, masukkan fungsi gx-nya. Nah, kita substitusikan angka 3 ke sini dan ke sini. Jadi seperti ini. 10 per 5 sama dengan 2. Seperti itu. Kita juga punya cara lain, yaitu kita tuliskan bentuk limit x mendekati 3 dari fx per gx jadi seperti ini, sesuai dengan sifat yang sudah kita ketahui tadi. Kemudian masukkan limit x mendekati 3 dari fx yang sudah kita ketahui tadi. Kemudian ini yang limit x mendekati 3 dari gx yang sudah kita cari tadi juga. Jadi seperti ini, jawabannya 2. Mau menggunakan cara yang pertama atau menggunakan cara yang kedua, sama saja. Hasilnya 2. Kita lanjutkan contoh soal lagi. Di sini diketahui fx itu ada 2, di mana x kuadrat min 7x plus 6 itu untuk x lebih dari 1, dan fx 5x plus 3 untuk x-nya kurang dari sama dengan 1. Kita disuruh untuk menghitung yang pertama, limit x mendekati 2 dari fx pangkat 4, kemudian yang B, limit x mendekati min 7 dari akar min 2 fx. Oke, kita masuk ke penyelesaiannya. Untuk soal yang pertama dulu, limit x mendekati 2 dari fx pangkat 4. Kita bisa tuliskan seperti ini, menjadi seperti ini, menggunakan sifat limit. Nah, jadi seperti ini ya. Kemudian kita substitusikan angka 2 ke fungsi ini. Jadi seperti ini, min 4 pangkat 4, jadi 256. Untuk soal yang B, limit x mendekati min 7 akar min 2 fx. Ini seperti ini. Kemudian kita ganti fx-nya, karena di sini batasnya min 7, maka kita menggunakan fx yang dengan batas kurang dari min 1. Kalau ini tadi, karena x yang mendekati 2, maka kita menggunakan x yang lebih dari 1 fungsinya. Jadi fungsinya berbeda ya antara yang A dan B, sesuai dengan x mendekatinya ini. Oke, kita substitusikan min 7 ke persamaan ini. Jadi seperti ini. Oke, lanjut. Akar 64, maka hasilnya 8, seperti itu. Oke, kita masuk ke latihan soalnya. Nah, ada nomor 1 di sini diketahui fx-nya 3x plus 5 dan gx-nya x kuadrat min 10x plus 7. Kita diminta untuk menghitung ini perkalian dari fx gx, kemudian penjumlahannya dan akarnya. Soal yang kedua seperti ini, sudah diketahui fx-nya, gx-nya, dan hx-nya. Kita diminta untuk menentukan ini. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Di sini diberikan dua fungsi, fx-nya yang atas itu ketika x-nya lebih dari sama dengan 0, dan untuk yang bawah 6 min 2x itu untuk x kurang dari 0. Nah, di sini kita disuruh untuk menentukan yang pertama, limit x mendekati 2 dari fx per x min 1. Kemudian limit x mendekati min 1 dari x akar fx plus 8. Kemudian untuk yang C, limit x mendekati 4 dari 2fx min x pangkat 2. Jangan lupa untuk x mendekati ini kalian perhatikan dengan batasnya. Jadi kalian bisa menentukan fx-nya menggunakan yang atas atau menggunakan yang bawah.
Oke, sekian dari Ibu. Sekian materi pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.